inget-inget kemarin, udah lama sih, cuman kepikiran ada bocah lagi ya, ngingetin gua juga sih, nanya tiba-tiba, bang, gua mau nanya apaan lu, gak kepikiran. Biasa kan namanya bocah nanya-nanya kan random ya, ini tiba-tiba nenek Nabi siapa ya, gua di situ langsung cengok. Neneknya Nabi, buyutnya Siti Fatimah. Namanya kan, gue bilang neneknya Nabi. Kan yang umum mah engkong ya, kal ya. Ya. Jinnya jidah. Yang jidah. Aib jidah. Terus ditambah ya neneknya dari bapaknya, sama dari ibunya siapa bang? Kata gue, anjir. Oh, itu gue pernah baca lah, tapi belum pernah ada yang nanya baru ini. Gue kira bocil. Kalau nenek dari bapak itu istrinya Ki Abdul Muthalib, berarti itu Fatimah bin Amr. Fatimah bin Amr. Kalau dari ibu itu Baroh, Siti Baroh bin Abdul Uzza. Emang nama-nama dulu kan begitu kan. Nama itu kayak Lata, belum inilah nama Muhammad aja kan masih asing waktu itu kan. Masih asing. Jarang. Berarti kan dari bapaknya Abdullah. Neneknya yang dari bapaknya Nabi Muhammad. Nenek dari bapak itu Fatimah bin Amr. Kalau dari ibu Baroh bin Abdul Uzza itu. Baroh gitu. Bin Abdul Uzza ada nggak? Oh bener ada. Enggak, gue mau nyatet biar nggak lupa. Nah, kan berarti udah kejawab kan dari situ. Terus yang mungkin sedikit inilah, nyebrang dikit. Yang nama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau nggak salah kan dulu tuh kan maksudnya jarang ya sebelumnya ada kelahiran Nabi pertama itu kan. Nah itu penasaran aja, maksudnya kenapa dinamain Nabi Muhammad. Itu yang pertama yang ngasih nama itu engkongnya itu Ki Abdul Muthalib. Engkongnya. Kakeknya. Terus kamu orang Betawi itu? Kalau orang Betawi kalau ngobrolnya sama Ki Paung sama Wanaib mungkin akinya. Kakeknya Kanjeng Nabi itu Abdul Muthalib. Itu nama Muhammad itu kan dari Hamidayah Madu. Artinya seseorang yang selalu dipuji. Muhammad itu seseorang yang selalu dipuji, dan emang waktu itu nama itu tuh jarang kan. Nama itu belum ada yang pakai, baru ya sekarang seseorang bertabarukan, termasuk kita Muhammad Haikal. Muhammad saya. Nah, terus banyak juga sebetulnya nama-nama Nabi itu nggak cuma Muhammad. Kalau terkenal di langit itu nama Nabi itu Ahmad. Terkenal di langit ya? Yang terkenal di langit itu Ahmad itu tuh dari sigot af'al tafdil, di mana seseorang yang banyak memuji kepada Tuhan ya itu Ahmad, jadi sigot af'al tafdil. Terus juga Yasin suka disebutin kan, sholatullah ala Yasin, ala Tuhan. Ya, Yasin juga termasuk nama Nabi. Yasin itu bahkan diabadikan di Qurannya, Yasin ya Sayyidal Mursalin itu. Terus juga Toha. Toha juga nama Kanjeng Nabi. Ketika dari perhitungan sebelumnya juga saya sempat ngobrol kalau sama Unwan itu, sama Babagil, Toha itu diambil dari perhitungan dari abjad itu, abjadun hawazun hatuyun. Toha itu abjadun hawazun hato itu 9, abjadun ha itu 5, 9 tambah 5 itu 14. Ya itulah menunjukkan kenapa purnama tanggal 14, karena Toha ini selaras dengan
tanggal kelahiran Kanjeng Nabi itu tanggal 12. Ya 12 itu kan angka yang genap di mana menunjukkan setahun itu ada 12 bulan. Nah, kalau ya bukan cocokologi sih, secara kosmos lah kayak gitu. 1 tahun itu 12 bulan, siang 12 jam, malam 12 jam kayak gitu ya. Memang kelahiran Kanjeng Nabi ini selaras dengan apa yang terjadi dengan perbintangan saat itu. Bahkan kan memang bintang juga lagi terang-terangnya, bulan lagi terang-terangnya, seolah menyambut ya ini kabar gembira di tanggal 12 itu. Iya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan saya ada cerita kalau saya nama Muhammad dulu sempat ganti waktu dulu mondok di daerah sana. Itu lagi studi banding. Studi banding. Waktu lagi kilatan kok. Jadi ada ini Kal, ada acara kayak seminar gitu, seminar perkenalan buku juga dari Habib Syahir Al-Idrus, Habib Syahdu waktu itu. Habib Syahdu. Sama mau mengijazahkan rotib juga beliau itu. Terus ada sesi tanya jawab, betul. Sesi tanya jawab tentang kenabian. Di situ emang lagi ngebahas bahwa Nabi itu betul nggak sih lahir 12 Rabiul Awal, betul nggak sih lahirnya hari Senin, dan dihitung-hitung banyak pendapat yang berbeda juga. Ya memang nggak tabu buat dibahas ya, mungkin nggak dibahas sekarang dulu nih. Ini mau ke ceritanya aja. Jadi ngasihlah pertanyaan Habib Syahdu ini, yang bisa menjawab dikasih hadiah bukunya beliau itu, gitu kan. Waktu itu lagi launching buku Kimia Sa'adah waktu itu. Nah, ngasih pertanyaan dalam hitungan Masehi tanggal berapa Kanjeng Nabi lahir gitu. Terus nggak ada yang jawab, kebetulan saya jawab. Waktu itu bertepatan 20 April 571 Masehi. Ya dikasihlah hadiah. Hadiahnya yaitu buku beliau, judulnya Jibril dalam ayat dan riwayat. Karena belum pada kenal waktu itu saya baru di situ, akhirnya saya dipanggil Jibril gara-gara buku itu. Karena judul buku itu. Jadi krisis identitas juga. Dan lucunya ada teman orang Cianjur, orangnya baik, soleh, pintar, bahkan namanya Ujang Solihun kalau nggak salah. Ujang Solihun. Dia dikasih pertanyaan kedua, saya udah nggak boleh jawab tuh. Yang jawab Kang Soleh ini. Kang Soleh ngejawab tuh benar. Akhirnya dikasih hadiah buku ya. Cuma ada 2, yang satu Jibril, yang satu Iblis. Dia dapat buku judul Iblis. Akhirnya dipanggilnya Iblis. Itu kan kontradiktif, padahal dia orang soleh banget. Sekarang udah jadi kiai, udah jadi punya pondok segala. Itu dari Maulid jadi krisis identitas. Bacaan juga ngaruh berarti ya. Terus dari situ alhamdulillah jadi baca ya tentang Jibril dalam ayat dan riwayat segala macam. Ya memang sahabat dekat Kanjeng Nabi juga kan, cuman dari kalangan malaikat. Kalau tadi ngebahas Maulid itu ya kelahiran Nabi segala macam. Kapan kira-kira di Indonesia? Kemarin lagi rame demo dan puncaknya katanya tanggal 5. Kayaknya memang itu ketentuannya deh Kal. Maksudnya? Tanggal 5 itu bertepatan kalau dalam Hijriah itu 12 Rabiul Awal. Tanggal 5 itu? Tanggal 5 bertepatan 12 Rabiul Awal. Kalau masih memanas, wah kayaknya repot deh. Ya, lahirnya Kanjeng Nabi masa nggak bisa melerai masalah kayak gini. Harusnya bisa. Harusnya demonya ke tanggal 5 tuh bareng Maulid. Jadi orang-orang yang demo itu kan Maulid ya. Kalau beda, demo nggak boleh. Maulidnya juga demonya kan ke orang dalam, ngedoain biar Indonesia ini aman. Kalau itu truk boleh kali. Boleh. Ini kayak gini nih kelihatan pucet banget maulidnya. Tadi minum sabun siang Kau. Tadi minum sabun masuk kamar gelap. Pas diminum di botol begini, taunya soklin lantai. Asli ya. Enggak, gue ngeri lagi salah aja kayak inget Nabi gitu. Salah minum. Ini memang pucet juga karena rindu kan. Nabi. Oh iya tadi berarti yang nama-nama itu berarti banyak juga ya nama-nama. Kayak model Toha. Iya. Terus Ahmad. Ahmad, Toha, Yasin, Muhammad gitu.
Ya itu kalau soal demo, ya balik lagi ke demo, soal minum harusnya ya bisa melerai yang terlepas ini itu, karena di masa kelahiran Kanjeng Nabi itu banyak fenomena-fenomena yang khariqul adah sebetulnya, yang di luar dari kebiasaan tanpa sebab apapun, tiba-tiba ya melanggar adat aja, seperti padamnya api Majusi di kerajaan Persia itu kan, saat itu mati seketika, ya menandakan bahwa cahaya kemusyrikan akan segera punah, akan segera pudar dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kan api itu udah dijaga bertahun-tahun, ribuan tahun, udah nyalanya udah biru banget katanya, udah dibakar ya bertahun-tahun, itu tiba-tiba mati gitu. Pas lahir Nabi. Pas lahir mati itu kan bisa tuh lahir mati gimana? Pas lahirnya Nabi tiba-tiba bisa mati api yang udah dijaga ribuan tahun. Ini kan api masalah yang baru beberapa periode doang kan, harusnya bisa diselesaikan kan. Dosa sejak lama. Iya, yang justrunya kelahiran Nabi kan membawa keberkahan, terus cahaya di bulan Rabiul Awal itu kan musim semi pertama, juga itu musim panen, musim ya waktu itu memang lagi banyak buah-buahan, banyak ya musim yang menyenangkan, musim yang membahagiakan di tahun gajah itu. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena itu juga ketika Raja Abraha hendak menyerang Ka'bah itu kan, cuma kan ya itu di apa sama burung-burung ababil. Burung-burung ababil itu di surat Al-Fil ya, karena kelahiran Nabi juga luar biasa kan maksudnya. Iya ya, maksudnya harusnya bisa dengan dengan memperingati kelahiran Nabi ya. Iya, harusnya adem nih Indonesia. Kalau nggak adem, harus adem juga. Karena kan gini kalau kita kejar-kejaran di doa nih, ya kita mendoakan kita nggak bisa turun ke jalan buat itu, karena minimnya juga kita literasi tentang itu. Kita mau ngomong ini itu juga ya kemungkinan dibilang saya tahu kan, memang bukan ranah kita di situ. Harusnya ketika dipanjatkan doa saat itu saat yang memang mustajab saat, karena gini, di keterangan di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah itu walailatu maulidihi sallallahu alaihi wasallam afdalu min lailatul qadri. Jadi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar aja lebih utama daripada malam 1000 bulan. Ini malam kelahiran Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar gitu. Ya berarti doa di situ memang istajib, maksudnya ya mustajab di situ, tempat-tempat waktu-waktu yang mustajab buat memanjatkan doa yang nggak ada salahnya kita mendoa demi kebaikan negeri gitu kan. Nggak ada ininya, maksudnya memang ya itu kita memang lagi butuh itu, tempat yang aman untuk beribadah, ya tempat yang aman dari keributan segala macam. Memang iya maksudnya itu. Iya, kalau kan ada apa sih yang bilang kan tanggal 5 mau pada demo lagi nih. Ya kalau bisa mah demonya doa lah ya, jangan rusuh ya. Pangeran lewat Kanjeng Nabi repot juga. Iya repot juga kelahiran Nabi juga dibarengin demo kayak gitu kan. Banyak yang gontok-gontokan kan, kita aduh kayaknya nggak enak aja. Takutnya memang di sini kita ditunggangi oleh seseorang yang hendak mengikis dari dalam kan, enak juga bangsa dan negara. Ya tapi itu lebih utama kelahiran Kanjeng Nabi daripada malam 1000 bulan. Bahkan kalau dikatakan nikmat aja, nikmat yang paling besar sebelum nikmat iman dan Islam kan nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW juga. Dan bahkan Kanjeng Nabi itu tidak akan dulu diwafatkan sebelum cukup untuk menghukumi seluruh permasalahan yang ada di muka bumi. Karena memang rahmatan lil alamin, jadi nggak akan dulu diwafatkan kalau memang belum cukup. Berarti sampai ketika Kanjeng Nabi wafat saat itu ya memang sudah cukup hukum yang diberikan Kanjeng Nabi untuk saat itu sampai yaumil kiamah nanti. Tinggal kita bisa mengkias-kiaskan, mengkorelasikannya dengan hukum yang ada gitu.
Nah, jadi yang itu semua yang sering diangkat kalau kita kata minjem bahasa Unwan, kita ngomongin Maulid ini ya siapa sih yang nggak bahas soal Maulid? Kiai mana, mubalig mana yang nggak bahas soal Maulid? Mubalig mana, kiai mana yang nggak bahas soal Nabi? Para habaib udah bahas. Sebenarnya mungkin orang udah pada tahu, cuman ya itu tadi kalau kata Akang itu, kalau kata guru kita, ketika kita berkumpul di satu tempat membicarakan kebaikan seseorang, maka terpujilah kita. Tapi ketika kita berkumpul di satu tempat dan kita membicarakan kebaikan Kanjeng Nabi, maka terpujilah kita. Maaf, kalau tadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang membicarakan kebaikan seseorang, maka orang tersebut akan terpuji. Kalau kita membicarakan Kanjeng Nabi, maka kita yang akan terpuji. Begitu luar biasanya Nabi ya. Dengan perjuangan yang luar biasa. Makanya memang sangat relevan Kanjeng Nabi ini untuk dijadikan sebagai idola. Sangat amat pantas. Dan juga jangan mengkotak-kotakan katakan profesi, mengkotak-kotakan harokat kita lah. Maksudnya kita tidak bergerak di tempat yang katakan yang syariah. Jadi ya katakan tidak di pesantren, atau katakan kita tidak, kalau kuliah nggak memang ngambil jurusan agama Islam gitu. Semuanya bisa tetap menjadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan, karena Kanjeng Nabi pemimpin. Militer bisa kok mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pejuang gitu. Kanjeng Nabi juga tentara. Entrepreneur, Kanjeng Nabi juga entrepreneur. Kanjeng Nabi jualan, sangat bisa. Makanya jangan dikerucutkan bahwa pengen mengikuti Kanjeng Nabi itu, sunnah Nabi itu itu kan jangan kayak gitu. Maksudnya itu kan mempersempit ruang gerak sehingga apa-apa bahkan yang dikhawatirkan merasa kalau udah gini udahlah kita jadi jauh dari perilaku Nabi. Enggak, Nabi itu ada di semua spektrum yang berjalan dalam kebaikan kayak gitu. Semuanya ada nabinya. Kita mau ngelakuin apa sih yang Kanjeng Nabi ngelakuin? Banyak. Pembisnis. Strategi perang, ahli ya gitu kan. Terus apa lagi? Dagang ya. Jadi tinggal apa-apa kita landasi ittiba kepada Nabi, kita cari literasinya. Kanjeng Nabi jualannya kayak gimana sih? Kayak gini nih, nggak goro-gorohin orang kayak gitu kan. Ya berarti bisa. Nggak melulu ngikutin sunnah Nabi itu yang apa sih terkesannya ya harus selalu enggak juga. Maksudnya enggak harus kayak gitu. Toh banyak jalan menuju Roma tanpa ikut soneta kan. Orang-orang sonetanya jadi ngurusin Mbak Alawi juga. Denger itu. Enggak sih, enggak ngeri. Karepmu gitu. Iya benar. Jadi jangan mengkerucutkan untuk menjadikan Nabi sebagai teladan. Karena saya sering lihat di acara-acara Maulid, ya pasti yang diangkat menjadikan Nabi sebagai teladan, karena Nabi itu uswatun hasanah itu kan. Jadi apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi nggak harus melulu kita ikuti, nggak harus melulu yang dari segi ibadah Nabi khatam Quran sekian sementara kita nggak mampu. Enggak, kita juga harus berjalan pada zaman sekarang juga. Kalau kita terus-terusan katakan berzikir di masjid, bahkan Nabi itu nggak pernah marahin, nggak pernah menegur sahabat yang kerja kesana kemari. Justru Nabi menegur sahabat yang kesehariannya istuning melulu di masjid. Carilah kehidupan al-harakatu barokah gitu. Ada berbagai cara untuk mengikuti Nabi. Nggak harus selalu sunnah Kanjeng Nabi itu kayak gitu. Enggak, ketika memang dilandasi dengan ilmu, gini tuh juga Kanjeng Nabi kayak gini, kita ikutkan saja apa yang kita lakukan itu seolah-olah Kanjeng Nabi itu dulu begini nih gitu kan. Bukan seolah-olah memang Kanjeng Nabi seperti itu dulu tuh. Iya, berarti kan balik lagi tadi tentang kelahiran Nabi yang sempet kepikiran juga. Ini mah nyerempet dikit lagi ya, ada sambungannya gitu. Banyak orang yang sekarang bilang Maulid Nabi itu
nggak boleh lah baca apa bahasanya sih yang apa bid'ah. kayak gitu Nah, ya. karena di zaman dulu kan nggak nggak ada gitu. Di zaman para sahabat mungkin nggak ada, belum ada lah. Sekarang ada nih. Nah itu gimana tanggapannya? Iya, kayaknya kalau kita buka YouTube juga udah banyak ya yang Banyak, bahas itu iya. kalau sebetulnya ya kayaknya kurang abdol kalau nggak bahas itu soal Maulid Nabi. Ya soalnya kan ya gimana lagi itu mau ya bener pengen syafaat sama Nabi juga kan. Itu kan yang diharapin itu, maksudnya kita pengen syafaat itu, pengen syafaat dari kanjeng Nabi ya. Contoh yang fundamental seharusnya paman kanjeng Nabi itu siapa? Abu Jahal dilaknat di satu surat hadis, tapi diberikan keringanan setiap hari Senin. Karena ya itu beliau itu bahagia ketika keponakannya lahir. Keponakannya itu bukan Muhammadur Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Memang tidak meyakini secara apa namanya, tidak memeluk Islam gitu kan, secara eksplisit dia masuk Islam, cuman ya Muhammad ini orang yang benar, ajarannya yang dibawa ini benar, dan mengakui itu gitu walaupun tidak ikrar secara eksplisit. Dan dengan kesenangannya terhadap atas kelahiran Nabi itu kan jadi diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin itu, walaupun yang dia senangi itu bukan Muhammad Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah, keponakannya. Karena saat itu kalau anak perempuan itu kan aib ya. Jadi kalau anak laki-laki lahir itu mereka bahagia, orang Arab jahiliyah ya. Memang kanjeng Nabi itu memutus juga mata rantai kejahilan orang-orang Arab dahulu gitu kan. Bahkan sebelum ya diutus kanjeng Nabi, termasuk juga sebelum diutus kanjeng Nabi Ibrahim, pada zaman itu saking jahilnya bangsa Arab, seorang suami istri yang mempunyai anak, ketika suaminya meninggal, ibunya ini bisa jadi budak untuk anaknya atau jadi waris, maksudnya jadi istri juga. Itu kan ya diputus sesuatu yang secara biologis juga, ketika memang hubungan saudara itu biasanya anak-anak itu jadi ya ada kekurangan lah, baik dari segi mental maupun fisik, bahkan dua-duanya. Dan itu diputus oleh Nabi. Dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi yang menjadi hukum bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya, baik dari segi kesehatan ataupun memang sudah sudah aturan dari Quran kayak gitu. Iya, berarti yang Abu Jahal tadi dengan kelahirannya Nabi Muhammad berbahagia dan diringankan. Apalagi kita yang maksudnya memperingati lah gitu. Cuman ya kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya pola pikir seperti itu. Sebetulnya ini masalah tahunan kan. Tahun ada lagi masalah itu yang mengkanternya tuh. Ya ada aja orang-orang yang lagi mengkanter, mau aja lagi dia nanggepin sebetulnya kan. Malas juga. Kalau ngomongin Maulid, ngomongin Nabi, ya mau apa lagi gitu, mau apa lagi ya, semuanya udah dibahas tentang sejarah di kitab-kitab Maulid. Al-Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Azhar, atau yang biasa kita kenal kitab Berjanji, itu kitab Maulid yang ya menuliskan sirah Nabi berdasarkan dari sejarah, dan juga Simtuduror, dari kerinduan kepada kanjeng Nabi dituangkan dalam tulisan. Biasa gitu, enggak ada kayak habis kalau kita nulis kebaikan kanjeng Nabi, nulis akhlak kanjeng Nabi dengan menggunakan ranting sebagai pena katanya, dan air di seluruh lautan sebagai tinta, itu gak akan cukup. Saking mulia bahkan syafaat, ketika nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, istilah syafaatul uzma itu kan kanjeng Nabi lah yang memberikan syafaat. Itu dialog yang paling saya pernah ya sama Gus Giri waktu itu, dialog yang paling, kalau kata Gus Giri itu paling romantis ya, di tengah di fase kodo itu, di saat manusia lagi bingung harus kemana, minta pertolongan ke Nabi Adam nggak bisa,
saya juga pernah melakukan kesalahan, ke Nabi Nuh nggak bisa, ke Nabi Musa nggak bisa, ke Nabi Isa nggak bisa, udah bingung akhirnya mendatangi kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika meminta syafaat, isfa'lana gitu kan, analah, saya ahlinya ini mah, kata Nabi. Ada syafaat. Akhirnya kanjeng Nabi sujud di situ. Maksudnya Gusti Allah itu ya melihat kegaduhan orang-orang yang dikelilingi dengan api, orang-orang udah kayaknya emang udah putus asa, ya udahlah saya diadili aja nih sekarang gitu kan, mau masuk neraka deh, saya udah nggak kuat dengan kondisi kayak gini, kondisinya mencekam kayak gitu ya. Tapi itu kanjeng Nabi memberikan syafaat, sujud. Itu pangeran saat itu Gusti Allah itu memperhatikan semuanya, tanpa satu kalimat pun yang keluar. Akhirnya ketika Nabi sujud baru ada kalimat yang keluar, irfa' ra'saka, angkat kepala, mau apa? Ya, pengen ini syafaat kepada umat-umatnya. Segitunya perjuangan. Bahkan ketika hendak wafat, ya begini sakitnya ya sakaratul maut. Jadi minta untuk rasa sakaratul maut umat-umatnya itu ditimpakan saja kepada saya, biar saya merasakan itu. Luar biasa. Ada nggak orang yang berjuang begitu? Jadi kan ini seharusnya seseorang ketika memang mempelajari sejarah Nabi, harusnya si Muslim tuh ini hal yang fundamental, mempelajari tentang Nabi gitu kan. Bahkan kan Nabi itu dilahirkan di bulan ketiga, bulan Rabiul Awal itu bulan ketiga di kalender Hijriah itu. Asal-asal itu menunjukkan kepada ya iman, Islam, ihsan, itu menjaga tiga pondasi itu kayak gitu. Terus lahir di bulan Rabiul Awal, Robi itu ro, kalau dihitungan abjad ro itu 200, ba 2, Robi ain 10, ya 10, ain itu 70, 282 ketika dipecah huruf-hurufnya 2 tambah 8, 10 tambah 2, 12, balik lagi kepada tanggal kelahiran kanjeng Nabi ya, memang selaras dengan ya perhitungan kosmos pun seperti itu. Memang langit dan bumi memang akur maksudnya sejalan untuk kelahiran kanjeng Nabi. Manusia yang lakal basyar, lakal basyar. Itu berarti salah satu bentuk kecintaan juga tuh. Kepada Nabi itu ngitung gitu kan. Sampai sedetail gitu kan. Iya. Banyak menyebut Nabi. Menyebut ya. Kalau kemarin kata Eka, bukti cinta kepada Nabi ya paling enggak dengan sholawat gitu. Dengan sholawat, kalau pengen jadi orang gede gitu kan, pengen jadi orang gede kita membaca sholawat sama makan yang banyak. Khas-khas membalik panggung gitu. Soalnya waktu itu pernah ditanyain Bang Dede, bahas ini, lu bener cinta gak sama Nabi? Gitu, bingung aja. Mau dibilang cinta, tapi maksudnya ya sedikit lah ngikutin sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Tapi gue bisa jawab. Mungkin kalau gue jawab cinta, gue kan dibilang munafik. Tapi seenggaknya biarlah air mataku yang menetes menjadi saksi atas cinta itu alasan sih kalau lagi cinta Nabi. Ya itu berarti balik lagi ke sholawat. Kalau itu man ahabba syai'an, apa sih, fa'aksara dzikruhu, seseorang yang mencintai sesuatu maka akan banyak menyebutnya, yaitu dengan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi gitu kan. Bahkan bukti cinta itu memang kita harus mencintai Nabi kan. Tidaklah sempurna keimanan seseorang, melainkan kecintaannya terhadapku melebihi daripada kecintaan kepada keluarga orang tua, bahkan orang tuanya. Jadi harus lebih didulukan kanjeng Nabi gitu kan. Lebih dulu Nabi Muhammad. Iya, seolah nggak adil, tapi kan ya ini loh maksudnya, kita aja lahir ke bumi ini kan ya dimulai dari itu, dari nur itu kan, dari mulai tatul wujud itu, dari satu wujud yang ada
wujud Allah yang sudah sangat agung. Keagungan Allah ya bertajali, manifestasinya yaitu diciptakanlah atau Nabi Muhammad SAW, dan dimana dari nurnya itu ya dijadikanlah surga, neraka, pengekal, saya, Baba dan yang lainnya sampai ada di Alif Sapak. Ya dari nurnya Kanjeng Nabi itu. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi ya kita juga nggak ada, karena kita kan bentuk derivatif itu ya, bentuk pantulan daripada keagungan Allah ya, dari manifestasi dari cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan kalau kita beribadah karena ingin surga, Nabi lebih agung dari surga. Kalau kita meninggalkan maksiat karena takut neraka, Nabi juga lebih agung daripada neraka gitu. Bahkan sudah ada lebih dulu daripada secara ini ya, bukan secara hakikat itu pasti, maksudnya secara johirnya surga neraka sekarang belum kelihatan. Kalau Nabi ya udah dulu tuh udah ada kelihatan, udah ada zatnya udah ada gitu, udah lebih dulu ada. Berarti ini cintai nabimu setiap hari. Bukan khusus lagi. Tapi orang yang cinta Nabi insya Allah sehat, dia akan pasti mengikuti. Sebelum tidur harus kayak gimana, ada bahkan mandi segala macam, makannya juga kayak gimana. Ya di ilmu kedokteran juga itu tuh sering dibahas bahwa ya hidup sehat itu ya memang seperti Kanjeng Nabi itu. Gaya minum Kanjeng Nabi itu yang dipakai sama para atlet biar nggak kesedap air gitu kan. Berarti iya, Nabi berarti spesialis dokter ini. Iya tuh. Ya, kesehatan. Ya sumber sih sebetulnya. Ya sumber semuanya, cuman ya mungkin karena banyak daripada keagungan Nabi sehingga ketika seseorang memang tidak cenderung ke situ, ya saya lebih cenderung ke sini nih, ke filsuf ini nih, akhirnya mengidolakan itu. Ketika itu memang menghasilkan kecintaan kepada Nabi, ya nggak apa-apa kita mencintai ilmuwan muslim. Ya bagus-bagus, memang bagus gitu kan. Ya itu menjadi titik awal mungkin untuk mencintai Nabi, harus jalannya ke situ dulu. Cuman ya itu intinya kayak tadi, jangan membatasi kecintaan terhadap Nabi, jangan membatasi untuk mengikuti kebiasaan Nabi dengan mengkerucutkan bahwa Nabi ini sosok yang religius. Enggak, Nabi berbisnis, Nabi berdagang, berbisnis. Nabi juga seorang militer. Itu Nabi juga pemimpin gitu kan ya. Cuman itu ketika kamu jadi pemimpin, ketika kamu jadi militer, tamtama tetap tentara kan. Ya jadi apapun harus itu ingat bahwa ini loh Nabi juga begini. Dengan adanya perasaan itu ya, perilaku yang menyeleweng, perilaku yang tidak sesuai dengan uswatun hasanah itu kan yang Nabi, ya itu akan sangat mudah untuk diminimalisir lah. Kalau mungkin dihilangkan agak susah, sulit diminimalisir. Kanjeng Nabi itu adalah apa ya, idola yang kompleks lah. Gitu. Idola yang kompleks yang akan tetap eksis sampai ke yaumil kiamat dalam segi apapun kayak gitu. Bahkan kan iya, maksudnya tiba apa sih, yang sholawat dengan kesombongan pun diterima ya? Diterima, dengan ria diterima. Sholawat segitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Biasa, kayak memang gak akan habis mereka nyeritain Nabi Muhammad ya. Di off cam juga, kalau on cam terus kayaknya sampai pakai bye fevers itu tetap panas. Dibuat skripsi ya, jilid juga. Yang gak akan habis. Jadi ini maksudnya jangan minder lah ya. Bahkan kita mengarang untuk memuji Nabi juga gak apa-apa. Kita mengarang sendiri bahwa Nabi itu keagungannya kayak gini, gak apa-apa. Ketika memang ya itu bukti kecintaan kita terhadap Nabi, kita membaca sholawat itu kan. Terus sholawatnya kita bikin sendiri ya enggak kalau bisa. Cuman yang pantas aja jangan asal-asalan buat Kanjeng Nabi gitu. Sama mungkin satu lagi nih terakhir. Ya, mungkin kecil nggak sih kamu? Bahwa
bersolawat kepada kanjeng Nabi itu walaupun isinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatanmu kepada kanjeng Nabi Muhammad, jangan pernah mengartikan sholawat di sini sebagai doa untuk mendoakan keselamatan kepada kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu makhluk yang dimaksum, yang dijaga dari berbagai bentuk perbuatan dosa. Dan kanjeng Nabi itu sudah pasti selamat, sudah pasti di surga, maksudnya gitu. Kalau kita mendoakan kanjeng Nabi dengan kita beranggapan kalau kita tidak mendoakan kanjeng Nabi, Nabi akan celaka, itu sudah masuk ke ranah-ranah kekufuran, kayak gitu. Jadi kita bersolawat, kita memuji kanjeng Nabi harus murni sebagai bentuk pujian kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebetulnya menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad itu adalah privilege yang diinginkan oleh nabi-nabi sebelum nabi, kayak gitu. Luar biasa, kita udah otomatis kita jadi umat kanjeng Nabi, hadiah. Salawatnya tadi ya, maksudnya buat kanjeng Nabi ya balik lagi sebenarnya buat kita sendiri, buat keselamatan diri kita sendiri. Keselamatan mungkin sempat dibahas di video sebelumnya, nanti tonton aja, bisa dicantumin linknya. Jadi kita merayakan Maulid sebagai bentuk kebahagiaan kita atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad, bahwa kelahiran kita juga dirayakan, kelahiran kita juga ada kado yang paling istimewa, yaitu kita beragama Islam dan menjadi umat kanjeng Nabi, itu kado yang istimewa. Maka berikanlah hadiah terbaik kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk rasa cinta kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada berbagai banyak cara untuk mencintai Nabi Muhammad. Iya. Sambil ngerokok nggak enak, takut dihujat. Udah dulu. Ya, ada asal juga nih.